Oke, saya buka dulu. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Eh, Sehat semua teman-teman. Ya, baik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu hingga bisa berjumpa kembali nih di tuweb ke kita di agenda tuweb keempat, yang mana ini merupakan tuweb terakhir untuk di mata kuliah pemrograman berbasis web. Ini nantinya teman-teman setelah berakhir web ini, artinya seluruh rangkaian materi telah selesai dan silakan nanti teman-teman dipelajari lebih dalam, pelajari lagi kembali, review kembali lagi materinya agar untuk bisa mempersiapkan diri teman-teman supaya bisa mengikuti UAS nantinya. Jadi di sini saya ingin share screen terlebih dahulu. Hmm. Apakah share screen saya sudah terlihat teman-teman semua? Baik, kalau sudah, di sini kita di kelas yang 284. Kemarin sebelumnya kan di itu web ketiga, kemarin teman-teman sudah mempelajari banyak nih dari bagaimana melakukan instalasi Vue.js, lalu ada belajar data binding dan pengolahannya, lalu untuk di tugas dua kemarin itu ada watcher, lalu ada terakhir kemarin ada praktikumnya, praktikum tentang watchernya atau Vue.js, dan terakhir di aktivitas belajar 10 itu array gitu. Nah, ini merupakan batas untuk yang tugas ketiga. Nah, untuk tugas empat, nanti kita akan pelajari ini tentang ada filter dan event handling, lalu ada komponen, dan nanti ada kanvas dan animasi gitu. Dan terakhir nanti bagaimana melakukan koneksi ataupun database, bagaimana nih caranya supaya Vue.js bisa terintegrasi atau bisa punya akses ke database gitu. Nah, itu ada caranya nanti teman-teman. Jadi nggak serta-merta nih kita sebagai front end itu bisa punya akses ke database gitu. Jadi dia harus lewat jalur khusus. Nah, jalur khususnya apa ya nanti kita pelajari bersama supaya kita bisa bagaimana mengakses data kita yang ada di database itu sehingga kita bisa tampilkan di halaman web kita gitu. Oke, kita mulai saja di aktivitas belajar 11 yang mana kita nanti mempelajari ini tentang bagaimana melakukan filter dan juga bagaimana melakukan event handling. Nah, khusus event handling ini sebenarnya kan teman-teman mungkin sudah pelajari di uh, saat di JavaScript. Yang mana kan JavaScript dasar itu kan sudah mempelajari tentang melakukan event handling gitu. Sehingga teman-teman mungkin sudah tidak bukan mungkin sudah familiar lah bagaimana melakukan event handling. Mana kan event handling itu ada banyak, ada melakukan mouse event atau keyboard event gitu. Kalau mouse event ketika mouse bisa disorot itu melakukan apa seperti itu. Misalnya contoh nih ada beberapa tab nih, ada 15 tab di halaman UT. Nah, ini kan kelihatan nih ketika belum disorot misalnya tab itu kan warna hijau tuh di aktivitas belajar 15 gitu. Namun saat kita sorot, misalnya kita taruh ya, hover lah, bisa melakukan hover ke tabnya, dia akan menjadi warna hitam teksnya. Dan ada kayak ada pembungkus di teks aktivitas ataupun aktivitas belajar 15 yang menandakan bahwasanya sedang kita lakukan hover pada aktivitas belajar 15. Nah, ini kan termasuk salah satu rangkaian dari event handling nih, yang mana itu dari mouse hover gitu yang termasuk event handling ketika disorot sebuah elemen ataupun misalnya komponen dia akan apa gitu tampilkan apa misalnya. Gitu. Nah, kalau kita misalnya eh, kita pindahin lagi geser lagi mouse-nya maka dia akan kembali ke seperti semula warna hijau gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk dari mouse event handling. Itulah yang akan kita pelajari atau misalnya nanti teman-teman misalnya lagi nyangkal sebuah website, kan ketika kita scroll akan muncul sebuah button biasanya di bawah, bahwasanya button untuk biasanya untuk berfungsi untuk mau back to top, kembali ke atas. Jadi ketika diklik misalnya anggaplah sebuah button, klik dia akan kembali ke bagian atas dari websitenya gitu. Nah, itu kan termasuk dari perilaku dari mouse event handling gitu. Itu. Jadi di sini nanti ada filter dan event handling.
Jadi materi-materi khusus bagaimana mengimplementasikan penggunaan filter properti untuk membuat filter propertinya dan juga melakukan yaitu dari event handling misalnya seperti mouse dan keyboard handlingnya gitu. Gitu. Kita akan lihat materi inisiasinya. Materinya sudah berhasil buka di sini ada materi inisiasi dari pihak UT yang sudah disediakan yaitu tentang filter dan event handling oleh penulisnya itu Bapak Lutfi Gani Al Ahmad gitu. Nah, beliaulah yang menulis buku ataupun materi dari uh, filter dan event handling khususnya tentang modul ajaran nih untuk pemrograman berbasis web edisi yang pertama. Ini kita ke bawah. Sini ada tulisannya apa itu filter. Jadi dia namanya filter kan artinya memfilter ataupun melakukan menyaring lah. Jadi kita saring apa yang ingin kita tampilkan. Namun di sini agak berbeda. Filter merupakan fasilitas yang dimiliki Vue.js untuk melakukan perubahan pada teks. Jadi di sini agak sedikit berbeda dari pengertian pada umumnya. Kalau filter kan namanya filter itu kan melakukan perubahan ataupun juga mungkin melakukan saring lah. Namun di sini melakukan perubahan pada teks. Gitu. Filter tidak dapat terpengaruh pada nilai data, tapi berpengaruh terhadap keluaran dari sebuah datanya. Gitu. Di sini ada fungsi JavaScript yang dapat mengimplementasikan filter pada properti. Yang pertama ada to uppercase dan juga to lowercase. Jadi di sini nanti teman-teman bisa nih kalau ingin menampilkan teksnya dalam bentuk huruf kapital semua, pakai fungsi dari to uppercase. Atau ingin menjadikan teks yang teman-teman buat itu menjadi kecil semua atau to lowercase gitu. Lalu yang kedua ada char at index. Nah, ini dia nanti uh, huruf ataupun kalimat teman-teman yang tampilkan itu ingin dilakukan, istilahnya ingin menghitung indeksnya, ingin mengambil huruf di indeks ketiga dari misalnya seperti ini handle dynamic. Nanti teman-teman pakai chart add indeks ke berapa? Indeks keempat. Jadi dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi huruf L yang akan tampil seperti itu. Lalu ada slice. Nah, kalau slice berdasarkan tadi sama konsepnya dengan chart index berdasarkan indeks, tapi kita akan ada rentang dari indeks ke berapa mulainya sampai ke indeks berapa akhirnya gitu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti kalau untuk slice agak berbeda sedikit. Kalau chart index kan satu indeks saja. Tapi kalau slice nanti dia ada dua indeks. Indeks awalnya berapa dan indeks akhirnya juga berapa. Seperti itu. Lalu dari replace. Nah ini kalau teman-teman ingin mengganti misalnya isi data dari teksnya. Kayak ini handle dynamic misalnya. Data pertamanya. Nah, teman-teman ingin ganti nih kalimat ini menjadi mungkin argumen for. Nah, jadi ganti dari yang sebelumnya handle dynamic menjadi argumen for. Itu juga bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan metode namanya replace. Lalu ada namanya split. Nah, ini kalau split sedikit berbeda nanti teman-teman itu tadi pisahkan hurufnya tersebut. Jadi beberapa misalnya kayak ini handle dynamic kata datanya nanti jadi handle, koma dynamic, koma argumen, koma. Jadi setiap katanya dipisahkan dengan koma dan di setiap kata itu juga ada kurung istilahnya kutip kutip dua gitu. Ini contohnya. Nanti kita lihat sama-sama. Di sini ada filternya. Nama fungsinya apa? Nama fungsi filter. Lalu nilai ataupun parameternya apa? Lalu kembalikan return nilainya seperti itu. Lalu di sini ada IL, event length extendernya. Lalu sini ada contoh data. Nah, ini ada sebuah variabel namanya kata. Ini ada datanya contoh kata-kata. Filter ingin kita ubah nih yang sebelumnya huruf kecil semua, lowercase semua menjadi uppercase semua. Maka di sini kita buat sebuah fungsi namanya capital, parameternya nilai nilai. Di sini return nilai titik to uppercase. Jadi kata isi atau value dari kata-kata ini
masuk ke huruf metode kapital, lalu diubah menjadi huruf kapital. Gitu. Nah, di sini ada div ID tanpa filter kata. Dengan filter kata, tapi di sini ada pembedanya. Ada kayak seperti atau ya. Atau misalnya garis pemisah, baru di sini kita panggil metode kapitalnya. Nah, jadi kata tersebut akan diubah ke menjadi huruf kapital. Nah, outputnya di bawah seperti ini. Tanpa filter, contoh kata-kata. Nah, dengan filter, jadi contoh kata-kata. Hurufnya semua menjadi huruf kapital. Nah, ini teman-teman contoh melakukan filter untuk kapital. Gitu. Nah, itu teman-teman juga bisa nih menerapkan juga untuk yang huruf kecil. Misalnya tadi sudah diubah nih jadi huruf kapital. Nah, teman-teman lagi bagi ubah lagi menjadi huruf kecil. Ya. Ini teman-teman harus membuat sebuah fungsi atau metode baru namanya mungkin kecil, huruf kecil atau apa, lower atau huruf reguler. Di sini nilai, di sini ganti aja return nilai to lowercase. Artinya nanti ubah semua yang sudah kapital tadi menjadi huruf kecil seperti itu. Jadi bisa teman-teman lakukan. Ini contohnya. Contoh di sini ada kata, contoh kata-kata. Jadi di sini teman-teman, ini kan huruf C-nya gede nih di awal. Nah, lalu sini hurufnya semua kecil semua. Nah, di filter kita ingin ubah nih kapital, yang nama kapital artinya nanti akan semua jadi huruf kapital. Nah, kalau kecil, berarti teman-teman akan menjadikan semua huruf. Walaupun ini C tadi depannya dalam besar, huruf kapital dia akan menjadi huruf kecil semua. Seperti itu. Ini sama seperti tadi. Gitu. Jadi di sini tanpa filter akan tampil kata awalnya originalnya dengan filter kapital sama seperti tadi dan dengan huruf filter huruf kecil ya di sini kata garis pemisah lalu metodenya apa atau fungsi apa yang kita panggil misalnya kecil maka dia akan jadi huruf kecil. Nah, di sini outputnya ada tanpa filter contoh kata-kata ini originalnya yang aslinya. Nah, dengan filter huruf kapital ya seperti tadi hurufnya jadi huruf kapital semua. Nah, sedangkan untuk kalau ubah huruf kecil semua ya itu jadi contoh kata-kata C yang tadi yang huruf kapital menjadi huruf kecil seperti itu. Nah, ini adalah contoh sederhana filter menggunakan tadi itu uppercase dan to lowercase. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa terapkan untuk di data-data lainnya seperti itu. Ini kita akan coba yang berikutnya filter untuk mengambil karakter. Nah, ini tadi pakai char add melakukan indeksasi tadi. Ini contoh ada contoh kata-kata. Di sini kan nanti ini akan kita tampilkan datanya berdasarkan indeksasinya gitu. Jadi nanti akan mulai dari nol. Prinsipnya adalah array, jadi nol indeksan sampai ke berapa, indeks berapa yang kita tampilkan seperti itu. Di sini ada fungsi namanya ambil karakter nilai. Di sini return nilai titik char at dua, artinya dia akan mengambil indeks kedua dari kata yang ataupun data yang kita tampilkan. Di sini ada contoh kata-kata. Kalau dua artinya nanti 0, C-nya adalah 0, O-nya adalah 1, dan N adalah indeks kedua. Maka nanti ketika dijalankan ini akan tampil huruf atau misalnya karakter yaitu N. Sedangkan di sini sama, di sini tanpa filter sama, dan di sini bedanya juga, bedanya di bagian fungsinya aja. Selebihnya hampir sama semua. Jadi kalau dijalankan di sini tanpa filter, contoh kata-kata, dengan filter jadi huruf N-nya saja yang tampil. Jadi tidak tampil semuanya. Jadi dia mengambil karakter berdasarkan indeksasinya. Indeks berapa yang teman-teman ingin tampilkan, maka tampil akan dicari berdasarkan sistem array atau indeksnya. Tampil nanti misalnya teman-teman coba pakai misalnya nanti indeks ke 7 gitu. Maka kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 spasi.
ke 10, ke 10 ke sampai di indeks ke T, huruf atau karakter T. Nah, berikutnya ada filter dengan slice. Nama slice kan artinya dipotong. Jadi dia memotong eh, data tersebut ataupun kalimat yang ingin data lah, data tersebut yang ingin kita tampilkan dipotong. Tapi tadi berdasarkan rentang nilai, rentang indeksnya gitu. Jadi ada indeks awalnya, dia sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi chart indeks, chart kalau di indeks, tapi di sini ada rentangnya. Indeks kedua sampai ke indeks yang ke 10. Artinya dari 2 sampai ke 9 nantinya. Contoh di sini kan 2 dan 10, maka itu 0, 1, 2. Mulainya dari huruf N, maka akan sampai ke 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka akan sampai sampai huruf T atau karakter T. Jadi di sini sama, ini sama semua. Jadi di sini outputnya tanpa filter contoh kata-kata. Nah, dengan filter slice itu jadinya ento cat, cut gitu. Jadi akan dipotong yang kata yang ingin kita tampilkan atau misalnya data yang ingin ditampilkan dengan slice itu berdasarkan rentang indeksnya gitu. Jadi sedikit berbeda dari yang chart index, chart add tadi. Seperti itu. Lalu ada yang ganti replace. Namanya ganti artinya kan mengganti data yang ingin kita tampilkan seperti itu. Ini ada kata, ini contoh kata-katanya. Lalu di sini filternya adalah ganti return nilai titik replace. Ganti dari yang kata-kata ini menjadi sebuah kalimat. Yang tadinya ada dua kata menjadi satu kata saja. Jadi, nah, di sini sama, ini sebenarnya masih sama. Di sini ada yang ganti, yaitu metodenya atau fungsinya, yaitu sekarang kita panggil adalah ganti. Maka yang tadi tanpa filter contoh kata-kata, dengan filter jadi contoh kalimat. Ini kalau menerapkan yang namanya replace. Jadi teman-teman nanti ya akan coba ganti misalnya jadi contoh kata-kata menjadi tambah. Ingin apa kata-kata ini ganti dengan kalimat ini adalah itu bisa. Jadi pertambah kalimatnya atau bertambah katanya itu tidak masalah dan itu dimungkinkan. Ini untuk replace sudah, jadi kita slide sudah, lalu chart add sudah, to lowercase sudah, to uppercase sudah. Terakhir adalah yaitu split. Ini replace juga ada yang teman-teman ganti nih. Contoh kata-kata dan kata-kata ini akan ada. Ini data barunya. Nah, di sini kita ganti return nilai replace slash kata-kata slash g. Artinya dia akan mencari di baris data ini yang ada kalimat atau kata itu katanya adalah kata-kata. Kalau ditemukan ganti semuanya menjadi kalimat. Gitu. Ini sebenarnya sama. Nah, di sini contoh outputnya tanpa filter, contoh kata-kata dan kata-kata ini akan ada. Nah, ini dengan filter, contoh kalimat dan kata-kata ini. Nah, ini kan ini aja yang berubah, sedangkan kata-kata ini tidak berubah. Tapi dengan kata pakai slash, kata-kata slash, artinya dia akan merubah semua yang ada kata-katanya. Maka di sini akan ganti jadi output barunya kan, contoh kalimat dan kalimat ini akan ada. Jadi kata-kata yang dua ini sudah tidak ada lagi, diganti dengan kalimat seperti itu. Ini sudah. Nah, maka selanjutnya kita akan pisahkan atau istilahnya split gitu. Sama pisahkan, nanti kan nanti di sini dipisahkan setiap kata-katanya itu pakai kutip satu dan di akhirnya yang kutip satu. Dan jangan lupa biasanya di datanya dalam bentuk di sini. Nah, ini sama seperti tadi, cuma diganti dengan pisah. Nah, ini outputnya tanpa filter, contoh kata-kata. Nah, dengan filter ya jadi kutip dua contoh, koma, kutip lagi baru kata-katanya. Jadi dipisahkan datanya atau kalimatnya tersebut ataupun ya, katanya tersebut dengan kutip dulu dan dia dalam bentuk langsung jadi bentuk array. Jadi bentuk array, lalu di sini ada kutip dua, baru katanya, baru tutup kutip lagi, baru koma gitu. Jadi dipisahkan dengan koma.
seperti itu. Jadi nanti kata-katanya akan mengganti. Nah, nanti silakan teman-teman ubah modifikasi jadi pakai yang kayak di atas, nah, coba diubah menjadi split atau ubah lagi menjadi pakai tadi slice atau pakai chart index add chart add-nya berapa atau mau ubah jadi itu lowercase semua atau menjadi itu uppercase coba dimodifikasi dan dicoba-coba supaya teman-teman jadi lebih paham lagi bagaimana melakukan tadi filter tadi ada 5 jenis filter ada tuh uppercase dan tuh lowercase, ada char add, ada slice, ada ya tadi replace dan terakhir ada split gitu. Jadi ada 5 jenis filter yang teman-teman bisa gunakan. Nah, kalau filter sudah, terakhir kita akan ke masuk bagian apa itu event handling gitu. Namanya event handling artinya melakukan istilahnya mengontrol ataupun melakukan kontrol ataupun ya, manipulasi terhadap eventnya gitu, event handling. Dengan merupakan cara yang dilakukan untuk menangani aksi yang dilakukan event listener. Jadi ada sebuah fungsi namanya event listener yang dilakukan untuk perangkat input misalnya seperti tadi ada mouse, keyboard, pentap. Ini pentap ini kalau teman-teman eh, orang seorang desainer biasanya akan menggambar itu pakai pentap dan sebagainya. Ada banyak. Event handling bekerja pada saat yaitu most event. Nah, tadi saya sampaikan tadi ada keyboard event. Ya, kalau untuk most event ya on most down, on most move sampai ke on drag down. Kalau keyboard ya on key down, on key press dan on key up seperti itu. Ada 3 aja cuma kalau keyboard. Tapi kalau mouse ada banyak. On click ketika diklik ngapain? Ketika klik maka kirim data. Kalau on mouse mouse over ketika mouse-nya masuk diarahkan ke misalnya ke sini itu ngapain nah, teksnya jadi warna berwarna ganti warna misalnya. Itu bisa kita lakukan mouse event seperti itu ini nah, ini oke mungkin itu untuk materi terkait filter dan event handling sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Oke sepertinya sudah paham Pak. Kalau nengok dari chatnya sudah paham. Ya, tidak ada kendala. Itu sudah mencoba semua ya, berarti ya filter dan event handling itu. Jadi silakan dicoba lagi, diperdalam, diasah kembali. Silakan coba dimodifikasi data-data yang diberikan ini dengan ya, sesuai keinginan teman-teman. Nah, diubah, coba diubah, lalu diterapkan ya tadi. Ada 5, tuh uppercase dan tuh lowercase, lalu ada yang namanya chart add, lalu ada yang namanya slice, replace, dan terakhir ada split. Seperti itu. Nah, masing-masing fungsinya berbeda-beda. Tapi kalau tidak ada kendala dan tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu aktivitas belajar 12. Nah, ini salah satu yaitu komponen. Nah, komponen ini merupakan salah satu ya, fitur bawaan Vue.js yang paling penting. Nah, mana nanti teman-teman ya, misalnya teman-teman nih membuat sebuah button. Enggak, ini kan button ya, atau ini button. Ini kan teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini ada button reset password dan button panduan. Maka ini dari bentuknya hampir mirip, cuman di sini warnanya berbeda gitu. Mungkin dia sudah menerapkan yang tadi. Anggaplah ini kita asumsikan ini sudah menggunakan komponen. Karena kalau dari segi dari paddingnya itu hampir sama dan warnanya sama, cuma berbeda di warna background buttonnya. Selebihnya hampir mirip. Ini kan termasuk salah satu di komponen. Ini teman-teman tidak perlu lagi membuat uh, untuk button reset password misalnya. Itu teman-teman buat lagi coding HTML-nya, lalu untuk panduan buat lagi, gitu. Tapi dengan komponen nanti, komponen button ya teman-teman tinggal ganti aja teksnya ataupun dengan icon plus dengan warnanya gitu. Selebihnya hampir mirip, paddingnya sama,
Lalu di sini border radiusnya juga sama, gitu. Dan perilakunya juga sama nih, ada most eventnya, gitu. Ketika di hover dia jadi agak warna oranye gelap, ketika digeser lagi maka dia akan jadi orang terang. Sama untuk yang button panduan, gitu. Ini pun juga sama, gitu. Nah, atau ini kan komponen nih, di sana ada komponen dashboard, gitu. Komponen tab misalnya, gitu. Itu salah satu bentuk komponen sederhana. Atau ada komponen yang namanya form input. Ya, teman-teman sediakanlah sebuah inputan formnya. Nah, itu kan nanti form login, misalnya halaman login itu kan ada formnya. Login menggunakan email dan password. Nah, lalu misalnya teman-teman di login itu pakai komponen formnya jenisnya adalah floating label. Jadi labelnya tuh ada di dalam formnya, tapi diklik nanti pas isi dia jadi ke atas floating label. Jadi kita coba ya lihat booster. Nah, ini seperti ini. Ini enggak sebuah form komponennya. Teman-teman buat desain seperti ini untuk halaman login. Kita klik, dia akan jadi ke atas, ini floating label. Nah, tapi sekali teman untuk berbeda kalau teman-teman di halaman register terdapat perbedaan. Formnya cuma form biasa gitu, form biasa untuk yang seperti ini misalnya. Nah, form biasa seperti ini untuk berarti kan agak berbeda sedikit gitu perilakunya gitu. Tidak seragam komponennya. Mungkin teman-teman belum menerapkan ya komponen ya, seperti itu. Komponen di sini melakukan custom elemen dan lain-lain. Kita coba lihat materi inisiasinya. Di sini juga ada diskusi kalau teman-teman bingung terkait penggunaan komponen atau materi lainnya, silakan disampaikan di diskusi yang keempat. Gitu. Lalu di sini ada tugas tiga nanti kita akan bahas di akhir. Namun sebenarnya kita akan ke materi dulu. Lalu di sini ada komponen. Apa itu komponen? Nah, komponen disediakan untuk memenuhi kebutuhan para web developer. Di ya dari VJS-nya sudah kasih fasilitas nih, silakan tinggal para developer gunakan untuk memerlukan suatu elemen khusus yang di dalamnya dilengkapi dengan beberapa fitur yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Artinya tadi fasilitasnya sudah disediakan oleh VJS, tinggal bagaimana web developer itu melakukannya, membuat komponennya seperti apa yang bisa ya tadi menjawab ataupun bisa menyesuaikan kebutuhan dari webnya itu seperti itu. Ini ada ilustrasinya yang bisa teman-teman pelajari nanti. Nah, komponen dalam JavaScript itu ada template namanya, ada multi-line, data property, computed method watch. Property ini sudah kita pelajari di tuat sebelumnya. Ada slot dan props. Nah, ini slot dan prop ini lebih kurang hampir mirip, cuma berbedanya kalau slot itu kita misalnya parsing isi dari elemennya. Nah, kalau props itu kita parsing adalah atribut dari tag HTML-nya. Seperti itu. Di sini ada view komponen. Ini pembuatannya seperti ini. Lalu ada view template. Ini berbaris baris kode yang valid dan dapat ditampilkan pada browser. Saat mendeklarasikan komponen, biasanya tidak lepas dari template property. Seperti itu. Di sini teman-teman ada sebuah template view komponen teks tebal. Nah, ini view komponen teks tebal. Ini contoh teks tebal. Pakai tag B, bold. Begitu. Lalu ada view template multi-line. Template tidak hanya diimplementasikan pada satu atau dua baris kode saja, tetapi dapat juga dengan baris yang lebih banyak dan kompleks. Contoh, kalau tadi kan, kalau teman-teman perhatikan kayak template ataupun komponen ya cuma satu baris. Tapi kalau dengan menerapkan multi-line, jadi teman-teman bisa membuat lebih dari satu baris. Contohnya seperti ini. B, ID merah, contoh teks tebal 1, kuning teks tebal 2, hijau teks tebal 3. Ada 3 baris kode ataupun 3 baris data. Nah, di sini ada CSS-nya dan di sini adalah HTML-nya secara keseluruhannya. Lalu ada data properti, nama properti ya, tapi ini sudah teman-teman pelajari di sebelumnya. Di sini teks, teks, teks.
Dapat teksnya dari mana, Pak? Dari data return text ini. Contoh teks 2. Artinya di sini teks itu warna merah, kuning, dan hijau. Gitu. Lalu ada view template data property juga sama. Lalu ada computed property juga lebih kurang hampir mirip dengan yang sebelumnya. Ini, nah, ini outputnya ketika ketik password benar, kalau benar dua misalnya. Ketik ulang password yang juga sama, maka dia dikategorikan sebagai password benar. Begitu. Jadi ini contohnya. Jadi teman-teman silakan coba. Lalu di sini ada method property, ada app dan JS-nya. Atau biasanya di sini bukan JS tapi biasanya view. View. Lalu di sini ada index.html. Jadi di sini nanti ada sebuah password. Ini cek password ini JS seperti itu. Ini ketikkan password misalnya di sini diketik dua. Ketika ketik ulang password dua juga diproses, artinya password sama, silakan ke proses berikutnya. Nah, kalau di sini nanti dua, ketika password dua, tapi teman-teman input tiga, maka nanti diproses password tidak sama. Silakan ulang lagi input passwordnya, misalnya seperti itu. Validasinya seperti itu. Lalu ada watcher, nah ini nama watcher artinya dia mengawasi perubahan pada datanya. Jadi silakan nanti teman-teman implementasikan watcher kan sudah kita pelajari kemarin sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal implementasikan tuh di komponen seperti apa. Ini ada contohnya, jadi silakan nanti dicoba. Siapa? Ini voucher. Kalau voucher berbeda. Kalau ketika ini sama dia akan checklist dua. Kalau ternyata ini nanti dua dibawa teman-teman input tiga, maka di sini mungkin salah satunya akan jadi silang gitu, nggak checklist dua. Lalu ada namanya elemen slot. Slot adalah elemen khusus yang mampu melewatkan konten. Nah, kebalikan dengan template yang tidak akan mengizinkan pengisian konten pada elemen. Jadi dia bisa melakukan parsing konten kalau slot. Nah, slot memberikan keleluasan agar elemen dapat dibuat oleh template dan dapat diisi sekaligus. Begitu. Nah, untuk penggunanya letakkan slot titik dan juga diakhiri dengan slash slot pada bagian yang akan dilewati oleh template. Jadi di sini ada div ID app coba slot. Nah, ini hasil slotnya. Jadi kalau slot dia biasa isi dari templatenya. Nah, ini kita parsing. Nah, parsing kemana di komponennya di sini. Ini adalah isi dari template titik dua di sini slot plus slot. Maka kalau outputnya dijalankan ini ada isi dari template, ini hasil slot. Gitu. Nah, tadinya di sini kita deklarasikan di body di div ID app, maka di sini akan tampil ini hasil slotnya. Ini kalau slot. Nah, kalau prop kebalikannya. Kalau prop dia ke atribut yang kita parsing, bukan isi kontennya. Gitu. Kalau slot tadi adalah isi dari template ataupun isi dari nanti elemennya. Tapi kalau prop itu adalah atributnya yang kita parsing. Jadi menggunakan sederhana dan sebagainya. Ini contohnya RI merek harga. Di sini ada jual beli. Di sini atributnya kita tambahin merek. Jadi ID gitu. Lalu harga 28.000 dan seterusnya. Jika outputnya ada baju yang laki-laki usia 7-9 tahun, namanya alibi, harganya 24.000. Jadi outputnya seperti ini. Nah, itu mungkin untuk materi terkait dengan komponen. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk materi komponen.
tidak ada. Berarti teman-teman sudah cukup paham terkait komponen. Kalau saya lihat di sini, uh, dari chatnya bahwasanya bilang tidak ada kendala atau pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk tugas nanti di akhir kita akan bahas bersama gitu, tugasnya tentang apa. Lalu kita ke aktivitas belajar 13. Di sini tentang melakukan kanvas dan animasi. Jadi kita di VJS itu ada sebuah kanvas dan ada untuk animasinya gitu. Disediakan fiturnya. Nah, animasi ini biasa animasi sederhana, bukan animasi yang bisa sampai buat bermenit-menit ataupun sampai puluhan menit sampai sejam. Tidak, biasa animasi sederhana mungkin kayak sebuah uh, ada sebuah kayak kotak, kita bisa buat dia berputar-putar gitu seperti itu, atau mungkin nanti ada kayak loading, itu kan sebuah animasi, atau melakukan transisi antar satu halaman dibuka, halaman itu transisinya seperti apa, itu kan bentuk animasi seperti itu. Kita akan lihat materi inisiasinya. Nah, di sini ada materi kanvas dan animasi. Nah, itu apa itu kanvas? Kanvas merupakan fasilitas yang disediakan oleh HTML5 untuk keperluan grafis. Jadi sudah disediakan nih dari bawaannya, yaitu HTML5. Membuat animasi, bahkan membuat sebuah video. Ini ada HTML5, Kanvas. Pada dokumen HTML5, Kanvas merupakan suatu elemen tersendiri. Jadi dia tidak menempel dengan elemen lainnya gitu, atau konteks lainnya. Nah, fasilitas yang berkaitan dengan kanvas ada custom directive, rectangles, dan juga ada pads. Seperti itu. Nah, cara membuat kanvas di HTML, ya, kanvas dapat dibuat dengan tag kanvas. Jangan lupa juga memberikan ukuran tinggi dan lebarnya. Ini contoh di HTML, ada kanvas ID, namanya adalah my canvas, lebarnya adalah 40 pixel, height-nya adalah 480 pixel. Dan juga kalau mau teman-teman atur untuk stylenya, ya silakan ditambahkan border 1 pixel, berarti ketebalan 1 pixel supaya muncul garis bordernya solid dan warnanya apa. Itu kan di HTML. Lalu kalau di view-nya ya pakai directive. Titik dua, nama directive-nya adalah IL. Nah, binding pinot var ctx l get context 2D. IL-nya apa? IL merupakan elemen directive terikat yang dapat digunakan untuk memanipulasi DOM secara langsung. Sedangkan binding yang merupakan objek yang berisi beberapa properties seperti nama, value, expression, dan sebagainya. Nah, pinot virtual node yang dihasilkan adalah view compiler. Nah, untuk membuat rectangle seperti ini, ada contohnya. Jadi dia nanti teman-teman harus pakai directive misalnya. Oke. Grafik, TL, binding, pinot. CTXL get context 2D, CTX direct 10, boleh sini adalah X, jarak dari ininya, X ini adalah 10 ke Y, 10 ini Y ini jarak dari Y ke X, 50 lebarnya, 50 lagi adalah ukurannya. Ukurannya itu lebar dan tingginya. Maka ini tampilan seperti ini. Nah, membuat pad. Di sini ada bikin pad untuk membuat teks baru. Move to X, Y digunakan sebagai titik awal koordinat gambar. Close pad digunakan untuk mengakhiri teksnya. Stroke digunakan untuk menggambar garis tepi, outline, dan pad yang telah dibuat. Fill digunakan untuk menggambar isi dari pad yang telah dibuat. Ini membuat sebuah pad baru yang namanya polygon. Nah, ini ada contohnya, teman-teman nanti bisa coba. Jadi kalau sudah coba berarti nanti hasil outputnya akan tampil sama seperti yang di kanan. Ini ada sebuah polygon segitiga, sebuah segitiga dengan bentuk arah panah, arah panah kanan. Yang warna di sini warnanya adalah orange gitu. Kalau teman-teman ini kasih sana
jadi sebuah border. Jadi tinggal tambahin aja, atau mau ganti warnanya juga tinggal ganti di sini fill style-nya, yang warna biru gitu, itu jadi warna biru. Lalu di sini ada arch. Ini dia akan bentuk sebuah lingkaran. Lalu kita terkait tentang apa itu animasi gitu. Nah, animasi secara singkat dapat dikatakan sebagai objek yang bergerak gitu. Ini contohnya ilustrasi lah gitu. Di sini ada penerapan animasi pada pemrograman web, ada namanya transition dan ada namanya animation. Contoh penerapan animasi yaitu transisi. Itu jadi ketika enggak teman-teman nih, eh, bisa kayak tadi, ini kan ada ini contoh seperti ini. Ini kan transisi nih, antara tadi yang warna hijau menjadi warna hitam. Itu kan transisinya gitu. Ada sebuah transisi perbedaan atau pertukaran warna teksnya yang tadinya hijau menjadi hitam. Ini ada contohnya. Ini ketika klik tampil ada sebuah button. Ketika tampil transisi, tulisan ini akan mengalami transition ketika tampil seperti itu. Lalu ada animation, ya ada animationnya. Pakai namanya keyframes. Gitu. 0% itu mau ngapain, 25% itu mau ngapain, dan ketika 100% keyframe-nya itu aksi telah selesai, itu mau tampilkan apa. Gitu. Nah, contoh pendapat animasi, tulisan ini akan mengalami transition. Jadi ketika ini saya disorot, lingkaran ini akan tampil nih tadi. Tulisan ini akan mengalami transition. Ini ada yang animation. Nah, itu mungkin untuk materi pengantar terkait tentang kanvas dan animasi. Sampai sini ada teman-teman ada yang ingin tanyakan terkait materi kanvas dan animasi? Oke, kalau tidak ada teman-teman kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu tentang database. Di sini saya baca ini. Ini database. Jadi ini merupakan materi terakhir bagi teman-teman karena di aktivitas belajar 15 itu sudah ke praktikum aja gitu. Jadi mengimplementasikan tadi aktivitas belajar 9 sampai 14 itu database, database gitu. Nah, apa itu database ya? Namanya database kan artinya gudang data gitu. Jadi dia tempat penyimpanan data-data teman-teman misalnya. Data mahasiswa, data nilai, misalnya. Data mata kuliah, data dosen, data pegawai, data gaji, dan seterusnya. Banyak data. Di sini bagaimana menggunakan database, pembuatan database, query ke database, dan melakukan HTTP request. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi ada kalimat HTTP request. Artinya kita nanti akan melakukan request ke database lewat protokol namanya HTTP. Nah, kalau udah menggunakan kata request ke data, apalagi ke database, artinya nanti database akan melakukan respon.
terhadap request yang kita berikan. Nah, kalau udah simulasinya ada request dan respon, artinya teman-teman akan menggunakan sebuah jalur khusus supaya bisa kita dapat berkoneksi ke database, yaitu melalui API. Karena ada jalur request dan ada responnya. Kita akan lihat materi inisiasinya seperti apa. Jadi di sini ada database. Nah, apa itu database? Ya, database atau basis data merupakan rangkaian struktur informasi atau data yang terorganisasi dan biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer, teman-teman. Nah, biasanya nanti database itu bisa di lokal. Jadi teman-teman buat database di lokal, bebas mau pakai MySQL buatnya, mau pakai SQL, mau pakai misalnya untuk DBMS-nya itu ada MySQL tadi, atau mau pakainya MongoDB, itu teman-teman yang pertama-tama pasti buat dulu di lokal database-nya. Nah, kemudian nanti baru setelah finish database sudah uh, sudah selesai, teman-teman bisa hosting database tersebut ke sebuah ya tadi web hosting misalnya atau VPS, itu teman-teman hosting ke sana supaya tadi database-nya tidak bisa online, bisa diakses oleh siapapun. Nah, ini contohnya tadi, ini ada sebuah database, dan ada beberapa laptop, ada 5 laptop, yang mana satu laptop mengakses ke database, laptop ini juga bisa ke database. Gitu. Jadi dia satu database bisa diakses oleh beberapa perangkat sekaligus. Entah itu nanti pakai laptop, entah itu pakai komputer, bahkan bisa diakses lewat tadi tablet misalnya, atau ke smartphone begitu. Itu database. Nah, aplikasi yang terkait dengan basis data atau database ya SQL, MySQL, PHP, dan ada Apache Web Server seperti itu. Nah, karena kita menggunakan Vue.js, Vue.js itu kan salah satu framework JavaScript untuk khusus front end. Artinya kita tidak serta-merta ya tidak bisa secara langsung akses ke database gitu. Kita tidak punya koneksi langsung ke database. Kalau teman-teman ragu dan tak percaya, coba aja. Nah, teman-teman buat sebuah script untuk bisa koneksi ke database langsung. Pasti itu biasanya tidak bisa dilakukan. Bahkan di aksesnya adalah ditolak. Gitu. Karena itu tadi database tidak punya back, istilahnya kita tidak punya akses ke database secara langsung gitu. Karena tadi database tidak mengenali akses kita gitu. Kecuali teman-teman develop dari backend nya dan juga front end-nya mungkin juga pakai JavaScript gitu, tapi pakai misalnya front end pakai Tailwind misalnya atau Bootstrap gitu ya, tetap bisa kita akses, tapi kan aksesnya langsung dari backend-nya. Nah, sedangkan untuk kayak JavaScript kayak Tailwind itu kan hanya sebagai tampilan aja. Nah, teman-teman ketika pakai Vue.js, misalnya React.js, ataupun Next.js, dan lain-lain, Angular, itu kan fokusnya memang untuk front end, tampilan front end. Fokus untuk menyampaikan data, dan lain-lain. Nah, tidak punya ada akses ke database. Nah, bagaimana Pak supaya bisa kita terhubung, berkomunikasi ke database? Yaitu tadi, kita bisa install library namanya Axios. Ini library khusus untuk JavaScript supaya bisa terkoneksi ataupun berkomunikasi ke database. Gitu. Nah, kalau kita sudah install ini, artinya kita sudah bisa berintegrasi lah, misalnya punya koneksi ke database lewat API. Gitu. Ini ada contohnya menampilkan data dari database ke web server. Gitu. Nah, ini ada caranya pertama. Axios merupakan JavaScript library untuk melakukan HTTP request. Gitu. Dapat diintegrasikan dengan Vue.js melalui jalur online atau offline. Kenapa ada jalur online dan offline? Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kita coba buka repositorinya, ini repositori dari Axios di GitHub-nya. Ini teman-teman silakan nanti banyak nih. Dan ini language-nya yang paling dominan ada JavaScript, TypeScript, dan HTML. Ini ada sponsor-sponsor yang mendukung dari Axios-nya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini,
kontribusi kontributornya ada 600-an, banyak tuh dari seluruh dunia yang mengkontribusi membantu pengembangan dari Axiosnya. Dan proyek ini sudah digunakan. Dan sudah punya nih 109 bintang, 109.000 bintang. Sudah di cloning sampai 11.000 kali. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, sudah di-download sebanyak 473 juta per bulan. Saking pentingnya Axios ini bagi JavaScript framework, sampai 473 juta per bulan dari seluruh dunia yang mendownload Axios gitu. Supaya tadi karena JavaScript itu hanya untuk front end, untuk fokusnya memang tampilan, jadi dia tidak punya akses ke database. Jadi lewat tadi ya Axios salah satunya. Nah, untuk Axios supportnya banyak nih, bisa di Chrome, Firefox, Safari, Opera, sampai ke Edge. Jadi silakan untuk pilih teman-teman browser, web browser mana yang biasanya paling sering digunakan. Itu rata-rata support di Axiosnya. Ini tadi yang saya bilang, disampaikan tadi. Axios tadi itu bisa secara online atau offline. Online-nya, offline-nya ya itu tadi. Teman-teman harus install dulu Axiosnya pakai npm install Axios di projectnya. Jadi nanti setelah install dia akan install, download dulu package-nya dulu, paket-paketnya lah istilahnya, library-nya, install ke project, baru bisa teman-teman gunakan. Nah, itu otomatis dia teman-teman artinya sudah bisa gunakan mau secara online atau offline kalau sudah diinstal gitu kan. Nah, atau ya teman-teman malas install ya bisa pakai yang namanya CDN, Content Delivery Network-nya. Nah, kalau ini wajib teman-teman harus terhubung ke internet. Karena tadi dia menggunakan library yang tersedia di cloud dari Axios-nya gitu. Jadi kita mau tidak mau harus terhubung ke internet baru bisa pakai library Axios-nya gitu. Berbanding tadi kalau teman-teman install langsung di projectnya, ya mau pakai online bisa, mau pakai offline pun juga aman, gitu. Tidak harus terhubung ke internet. Nah, ini ada contohnya kalau teman-teman sudah berhasil installnya, mau pakai CDN, mau pakai npm, itu silakan. Kalau sudah berhasil, di sini ada import Axios. Ini kalau tandanya kalau teman-teman uji nih, pengen uji apakah Axiosnya berhasil, silakan coba import Axios from Axios. Artinya dia akan memanggil paket atau library Axios dari Axiosnya. Lalu kita kalau sudah berhasil, di sini lakukan try catch nih. Di sini konstanta respon, artinya dia membuat sebuah respon, variabel respon, await Axios get. Ini metode salah satu metode API get. Di sini kita panggil URL, URL API-nya. Misalnya di sini users ID 12345. Kalau ternyata dapat ID usernya 12345, baru kita tampilkan responnya. Nah, kalau ternyata tidak dijumpai ID usernya ada 12345, maka akan tampil error, catch error. Tampilkan pesan errornya. ID 12345 tidak temukan. Nah, kalau temukan, tampilkan ID-nya. Nah, karena dia itu udah pakai API, otomatis respon yang diberikan adalah dalam bentuk JSON, JavaScript Object Notation. Nah, artinya datanya itu bukan data kayak data kita ada seperti tampilin data kayak table-table, bukan.
Tapi data itu yang tertampil dalam bentuk JSON. Jadi nanti ada kayak mirip array, tapi dia sedikit berbeda dari array. Teman-teman diperhatikan nanti datanya adalah JSON. Nah, disitulah API menggunakan JSON sebagai pertukaran datanya. Gitu. Nah, itu tadi bisa kita akses datanya dalam bentuk JSON. JSON. Nah, di sini asing karena di atas ada await. Await itu artinya menunggu. Menunggu respon dari API-nya. Nah, untuk menunggu kita harus pakai method namanya asynchronous async function get user. Nantinya kita akan panggil get usernya. Method get user itu eh, mungkin akan disediakan get user. Di sini try. Nah, di sini ada contoh yang example get request with query parameter. Nah, ini kalau ingin melakukan metode get request dengan parameter query-nya. Contoh sini konsultan respon await Axios get user baru koma sini kita kasih parameter ID 12345. Jadi dia bisa pakai seperti ini untuk melakukan fetch API. Nah, tadi sebenarnya yang kita lakukan dari tadi ini adalah contoh melakukan fetch API, memanggil ataupun istilahnya menarik data API-nya, data pada API, jadi, lakukan fetching. Nah, kalau berhasil dia akan tampil seperti ini. Kalau gagal, tampilkan pesan error. Ini contoh sederhana pada dokumentasi Axios untuk itu tadi melakukan koneksi ke API dari Vue.js pakai API baru ke database. Jadi nanti Vue.js itu akan melakukan request lewat API. Lalu dari API akan melakukan teruskan request tersebut ke database. Dicek apakah requestnya ada. Kalau ada nanti database akan memberikan respon ke API dalam bentuk JSON. Nah, dari API itulah respon itu diteruskan ke Vue.js JSON-nya tadi. Seperti itu. Jadi disitulah Vue.js akan memproses, menampilkan datanya. Ibarat kita harus melakukan encoding dulu. Decoding dari JSON ke apa? Array. Ini Axios, ini contoh menampilkan data dari database ke web browser, buat script PHP untuk mengambil data dan mengeluarkannya dalam bentuk format JSON. Ini kan bentuk format JSON. Di sini dolar koneksi, MySQL connect, localhost, root, organisasi. Nama database-nya adalah organisasi. Di sini MySQL query, dolar koneksi, select from anggota. Dia akan mencari di tabel anggota ada tidak seluruh data anggotanya. Select all from anggota bintang itu biasanya kalau di query database adalah all seluruhnya. Kalau ada responnya tampilkan dalam bentuk array dan melakukan looping untuk setiap barisnya. Setelah dapat responnya dalam bentuk baris tadi, ubah dia menjadi JSON. Ini contoh sederhana seperti itu. Ini melakukan sinkronisasi HTTP request antara file PHP telah dibuat dengan Axio pada Vue. Di sini saya mounted Axios terpanggil titik post proses.php request 1 dan seterusnya. Lalu ada menampilkan data nih, membuat HTML untuk menampilkan output yang tadi, yang sudah dari JSON-nya. Yang tadi. Nah, karena dia ada bentuk JSON, kita harus bikin. Di sini ada V4, indeks keberapa di bagian info. Kalau ini sudah berhasil, maka akan tampil output seperti yang ada di sebelah kanan ini. Ada satu Sumitra laki-laki aktif sampai ke 6 Andrian laki-laki aktif. Jadi ada 6 data anggota pada pada database organisasi dan data di tabel anggota. Nah, itu mungkin untuk materi pengantar tentang database, kita sudah pelajari apa itu database, bagaimana bentuknya, dan bagaimana melakukan tadi eh, supaya bisa kita terkoneksi ke database. Ya, itu tadi melewati Axios. Nah, oleh Axios artinya kita harus melakukan lewat API, fetching API.
seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan teman-teman semua? Tidak ada. Sudah dicoba berarti ya semuanya terkait tentang database. Oke, jadi teman-teman sudah mencoba terkait database. Saat ini teman-teman tadi sudah bisa membuat database, melakukan query-nya, lalu membuat jadikan API, jalur API khusus. Lalu dari jalur API itulah teman-teman lakukan fetching API dengan VJS di satu komputer atau satu laptop teman-teman. Artinya tadi teman-teman sudah bisa berperan sebagai back end dan juga bisa berperan sekaligus menjadi front end gitu. Jadi ya, silakan disesuaikan gitu. Dan kalau bisa dua-duanya lebih bagus lagi teman-teman, artinya sudah bisa berperan sebagai full stack developer, web developer, jadi bisa untuk bagian end dari belakang dan depannya gitu. Itu kan biasanya paling sering dicari oleh perusahaan. Namanya tadi teman-teman bisa back end database dan bisa melakukan front end untuk ya tadi melakukan sinkronisasi ataupun fetching API. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali ke aktivitas belajar 12 untuk melihat tugas teman-teman apa sih membuatnya. Di sini ada tugas 3, kita tulis saja. Ini tugasnya sudah dibuka dari tanggal 25 Mei jam 12 siang sampai deadline-nya adalah 15 Juni 2026 jam 11.59 malam. Jam 23.59 kalau di jamnya gitu. Nah, sebelumnya ini seingat saya deadline-nya adalah tanggal 8 Juni. Tapi karena pihak UT telah memberikan eh, perpanjangan waktu untuk pengumpulan tugas, baik itu tugas 1, 2, dan 3, ya teman-teman harapannya dikerjakan tugasnya, karena ini deadline-nya masih ada sekitar seminggu lagi untuk pengumpulan tugasnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin tugas satunya kurang memuaskan nilainya, itu sudah saya nilai, nilai tugasnya sudah dinilai, dan ya ada yang mungkin beberapa yang masih kurang puas nilainya masih rendah, silakan diperbaiki sesuai yang feedback yang sudah saya berikan, dan silakan submit ulang untuk saya nilai tugasnya kembali. Nah, tugas teman-teman yang ketiga, tugas 3 ini ya, tadi mampu mengimplementasikan sistem pengorganisasian kode JavaScript framework Vue.js dengan konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka dari sistem aplikasi pemesanan bahan ajar namanya SITA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan. Artinya ini masih pakai studi kasus yang sama dengan tugas 1 dan 2. Tugas 1, 2 kan juga sama membuat aplikasi pemesanan bahan ajar kita, tapi masih pakai HTML, CSS, JavaScript. Web dasar lah. Lalu di tugas 2 juga sama, tapi sudah harus implementasikan dengan Vue.js. Sudah sampai harus pakai watcher, pakai binding, pakai looping, dan seterusnya. Nah, di tugas 3 ini, teman-teman ditekankan juga sama pakai Vue.js kembali, masih melanjutkan tugas kemarin, tapi coba ubah menjadi view komponen dan template. Jadi digunakan tadi komponennya, values template-nya. Gitu. Jadi halaman tadi satu HTML, teman-teman buat banyak, baris kode sampai 200, 300 baris kode, satu HTML misalnya dashboard ataupun index, itu teman-teman pecah. Gitu. Jadi beberapa komponen supaya tadi antar halaman lainnya bisa dipanggil, bisa dipakai juga komponennya. Nah, tugas 3 ini memiliki 8 indikator capaian untuk menilai hasil belajarnya. Tapi tadi mahasiswa dapat menerapkan Vue.js dengan memanfaatkan konsep view komponen dan template. Dapat menerapkan fungsi menampilkan data, menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian, menerapkan data binding, menerapkan fungsi watcher. Ini kan tugasnya masih sama seperti kemarin. Menerapkan pengolahan data array, menerapkan formatting data teks menggunakan filter. Ini ya, tambah filter dan nambah komponen. Dua ini itu yang ditambahkan untuk tugas 3. Selebihnya
masih sama dengan tugas 2. Nah, kriteria penilaian ada arsitektur, menggunakan view komponen, penggunaan data binding dan directive, penggunaan kondisional, fungsi kondisional, penggunaan properti, voucher, formulir input dan validasi input sederhana menggunakan event handler. Hmm, Ada penambahan event handler melalui mouse dan keyboard, kreativitas dalam menampilkan interface, dan ada penjelasan video untuk uh, sistematika dan alur pikir tugasnya. Yang maksimal video ya maksimalnya 15 menit gitu. Ya, tergantung bagaimana teman-teman proyeknya gitu, tugasnya. Kalau rumit, kompleks ya mungkin ya, bisa lebih dari 15 menit menurut videonya penjelasannya gitu. Ya di sini yang sudah mengumpulkan tugasnya itu ada 4 orang sudah mengumpulkan, dan estimasi waktu deadline-nya adalah 9 hari 9 jam, waktu sampai jam 12 siang Senin malam, sampai Senin malam di 23.59. Jadi lebih kurang masih ada hampir ya masih ada 9 hari lagi lah teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Nah, sampai nanti tugas 3-nya terlupakan itu. Karena itu tadi sekedar mengingatkan bahwasanya ya teman-teman kalau lupa mengerjakan baik itu tugas 1 atau 2 atau 3 ya otomatis nilai teman-teman ya E gitu kan. Ini ya sampai nilai teman-teman jadi E gitu. Kalau itu sempat dari tugas 1 tidak mengerjakan gitu. Jadi harapannya teman-teman mumpung masih ada waktu nih lebih kurang 9 hari, bagi yang belum submit tugas 1 atau 2 atau 3 silakan disubmit tugasnya supaya nanti ada nilai gitu. Atau kalau mau ada perbaikan di tugas 1 ya silakan. Nah, untuk tugas 2 masih di proses penilaian, jadi sabar menunggu sebentar untuk dinilai. Kalau ada kurang nanti langsung silakan diperbaiki tugas 2-nya. Nah, itu mungkin untuk tugas 3-nya. Jadi silakan dikerjakan. Masih ada waktu lebih kurang 9 hari lagi untuk pengumpulan tugasnya. Gitu. Apa ada yang ditanyakan terkait tugasnya, teman-teman semua? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya rasa mungkin cukup untuk pertemuan tutorial webinar kita yang keempat. Sekaligus ini menjadi penutup tugas kita di mata kuliah pemrograman berbasis web ini untuk semester ya tahun ajaran genap. Insya Allah kita nanti akan berjumpa kembali di web berikutnya pada mata kuliah yang lain ya. Atau tergantung sih bagaimana nanti pembagian mata kuliah dari universitas terbuka gitu. Gitu. Jadi mungkin insya Allah kita jumpa lagi di semester berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya telah berpartisipasi selama lebih kurang ya 2 bulan ini untuk mengikuti web. Nah, dari aktivitas belajar 1 sampai 15, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengerjakan tugas dengan semangat, selamat. Setelah itu, sehingga bagaimana teman-teman mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ataupun melaksanakan UAS nantinya dari UT. Nah, untuk UT, kalau UAS itu sudah di luar wewenang dari tutor gitu. Karena itu diselenggarakan oleh langsung dari universitas terbukanya gitu. Jadi kalau bertanya terkait soal ataupun seperti apa kisi-kisinya ya saya kurang tahu. Yang jelas mungkin ya dari seluruh rangkaian materi ini yang teman-teman pelajari gitu. Itu biasanya kuasa seperti itu. Nah, dalam bentuk bentuk soalnya Pak seperti apa? Ya, mungkin saya persepsinya karena ini ada mata kuliah praktik, maka kemungkinan UASnya juga dalam bentuk praktik mungkin dalam bentuk kasih soal satu soal dibuat ya itu dari buat programnya sebetulnya seperti kayak tugas mungkin seperti itu atau ada soal objektif pilihan gandanya saya kurang tahu. Saya kira terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir, sudah mengikuti dari web 1, 2, 3, dan 4. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan kita bisa berjumpa kembali di web berikutnya di mata kuliah lainnya. Sampai jumpa dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai jumpa teman-teman semua.